tetap untuk COVID-19 dari kesehatan, dari Pemda, dari Pemkop, jaga jarak, olahraga supaya sehat. Kemudian yang berikutnya, ini diharapkan secara maksimal finalisasi nilai-nilai semester genap. Kita jadwalkan untuk rapat kenaikan kelas, mudah-mudahan saya berharap kepada dalam kelas 7 dan 8 untuk memperhatikan pelajaran sana COVID-19 spesial yang ketika pembelajaran dalam suasana normal. Bahkan ini sangat remarkable terkait dengan kondisi yang mungkin saja tadi saya lihat WA, anak yang masih ditunggu. Penjelasan Bapak. Bisa kita melihat hanya dari satu sisi. Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya mengikuti di sekolah-sekolah. Ada SMK, ada SMP, SD belum pernah saya ikuti. Sekolahnya kendala dan mungkin lebih sekolah YPS, di mana menurut belum mengumpulkan tugas, bisa jadi karena jaringannya tidak tersedia, tidak memiliki akses, kemudian bisa alatnya dia tidak punya, biaya tidak kita dengan mendampingi, menunggu dan sebagainya. Mudah-mudahan kan dari awal. Mudah-mudahan nanti di new normal kita bisa mengupayakan tahapan-tahapan yang contoh saja yang bisa kontrolnya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita di join rapat seperti ini menggunakan PS itu juga terrecord di PS. Nah, jadi super admin dan PS jalan-jalan dalam artian mengakses dan sebagainya, sehingga dari laporan tidak langsung tentang aktivitas kita. Nah, oleh karena itu ke depannya seperti ini akan kita buat regulasi. Kita bisa monitor, mengontrol, mengawasi, membantu anak-anak apakah seberapa sering di situs yang ada seperti itu. Jadi mudah-mudahan depan kita bisa meningkatkan. Nah, mulai nanti tanggal 9 kita akan adakan sharing atau pelatihan secara ini. Saya kabarkan saja bahwa di SD sudah mulai minggu ini. Karena kita ada beberapa penamatan, kemudian finalisasi nilai. Saya sampaikan bahwa minggu depan tanggal 9 kita baru mulai untuk berdiskusi tentang persiapan new normal ketika pembelajaran dimulai. Yang pertama. Yang kedua, saya lupakan.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi pembelajaran di tahun pelajaran baru, saya banyak menyimak diskusi atau pembahasan di televisi atau membaca berita-berita arahan dari Mendikbud bahwa pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 tetap itu dimulai kalau negeri 13 Juli sambil menunggu edaran. Nah, belum landai, belum menurun, khusus untuk Luhur Timur, maka terjadi pembelajaran. Oleh karena itu, daring akan lebih bagus, lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk kendala kita akan antisipasinya. Berikut Bapak update, nanti diskusi tentang penilaian dan lain-lainnya akan dipandu oleh Pak Gitama. Kemudian kalau nanti ada diskusi tentang pelatihan dan sebagainya, sudah kita diskusikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penamatan. Tadi siang jam 11 kami ada rapat dengan Dignas SMP seluruh Timur, masih banyak yang tentang penamatan ini. Arahan dari Kepala Dinas, pertama harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Apa itu? Jaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari diri dari kerumunan, untuk mencegah tertularnya COVID ini yang ditularkan dari manusia ke manusia. Tadi sempat gemuruh tadi pada saat dia bilang, beda kalau waktu itu penularannya dari burung ke manusia. Oh, heboh. Gitu. Nah, kan kalau misalnya saya sudah sempat mengupdate tentang rencana panitia kegiatan penamatan di mana akan mengumpulkan bagian orang. Nah, itu effortnya akan besar, Bapak Ibu. Saya tadi sudah berkoordinasi dengan Bu Menkeu. Pertama, bagaimana caranya menyampaikan protokol COVID-19 tadi. Jaga jarak, kalau pakai masker. Lalu yang berikut, apakah ini perlu nanti dikeluarkan dan sebetulnya pasti dianggap dulunya penamatan orang terkesannya ada kumpul yang besar. Kemudian ini ada info bahwa COVID di Nuha sudah mulai meningkat, ya sudah mulai meningkat. Ya, yang sedang katanya heboh karena kok meningkat ini di COVID ini. Kemudian diskusi juga agar dilakukan secara online hal yang tidak diinginkan. Kalau lancar, aman sentosa, Bapak-Ibu. Satu yang kena, maka kita yang di kesakitan istilahnya di puding. Oh, gara-gara makan. Kemudian belum lagi yang kita cegah, ada yang foto, ada yang rekam, diviralkan.
penamatan kelas 9 SMP YPS viralkan. Nah, ini sehingga nanti boleh berdiskusi juga terkait bagaimana kalau kita membuat penamatan ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada panitia lainnya yang kita sampaikan sebelumnya, menunggu koordinasi dari para pihak. Nah, hasil koordinasi tadi saya mengambil kesimpulan penamatan kali ini suasana yang berbeda, maka dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti hikmahnya kegiatan demi kesehatan kita bersama. Saya tentu juga merasa khawatir, was-was karena Corona tidak sangat sulit sebetulnya karena kita melawan yang tidak kelihatan, penularan juga kita lihat secara kasat mata, tetapi sudah banyak yang lewat ini, lewat itu dan sebagainya. Nah, kita menghindarkan jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi, ada yang melihat dari luar, dipotret, diviralkan. Tapi nanti misalnya heboh, lalu di mana acaranya di EPS. Nah, dicek siapa yang mengadakan, tanya panitia, siapa diskumnya, siapa ketua yayasannya. Jadi itu yang bisa saya beri ini, Bapak Ibu sekalian. Lagi terima kasih. Bapak Ibu pun mau mengisi daftar saya persilakan ingin menyampaikan pandangan, mungkin sudah mencoba diskusi tentang IT-nya ya. Sekalian. Atau sebelum ke penamatan, Pak Haji Kamal mengupdate bagaimana tentang Drive, mungkin bisa share supaya nanti tanggal berapa kita langsung ke pengamatan saya Pak Dharma dulu karena Ochen untuk kita bahas secara teknis terupdate. Saya sudah teman yang ajaran itu sudah di memang sampai hari detik ini saya belum dapatkan mata pelajaran tersebut sudah di persis sudah adalah deskripsinya Pak masukkan ya. Penamatan didiskusikan secara bisa juga intip di drive team apakah mata budaya 8 prakarya maka sudah diupload nilainya belum di ke baik Pak Haji, terima kasih. Nah, sekalian ada yang ingin pengamatan?
Semua nggak kelihatan kakek sarung. Bergabung Pak Adli. Pada Ya, silakan isi daftar hadir. Ya, silakan. Iya, kasih banyak Pak Dharma. Iya. Terima kasih banyak dan informasi yang disampaikan tadi terkait dengan teknis pelaksanaan penamatan yang kemudian kan penamatannya daring atau secara online. Ya. Nah, berbagai macam pertimbangan itu juga berikan kepada persiapan-persiapan panitia yang sudah direncanakan terkait dengan misalnya penamatan dilakukan panggung. Memang terbuka, terlihat dari orang mungkin, tapi jumlah pesertanya juga dibatasi dan jarak pesertanya juga dibatasi. Hal ini juga dilakukan karena adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul terkait dengan penyebaran virus tersebut. Ini juga mungkin harus menjadi pertimbangan terkait dengan sound juga akan menggema dan mungkin juga jaringan tidak bagus. Nanti Nitya bisa juga masukannya terkait dengan apa yang kira-kira akan dilakukan ke depan ini, karena hari ini sekarang sudah tanggal 2, rencana kita tanggal 5. Yang ketiga mungkin terkait dengan informasi ke Kapolsek rencana penamatan itu, pandangan mereka terkait dengan penamatan kumpul orang banyak, cara kita merencanakan itu dibatasi, sehingga mungkin ada komunikasi sana, sekolah, panitia, semua bisa berjalan. Seperti itu Pak Dharma. Kasih. Iya. Pak Ustaz untuk penyampaiannya. Jadi arahan dari saya ini dilakukan secara daring, Pak. Persiapan-persiapan dari panitia ada di depan panggung, itu mungkin kita untuk kesabarannya mohon, punya potensi yang kita tidak bisa, Pak. Mungkin berjalan dengan lancar seperti yang saya yang memviralkan, lalu kebijakan-kebijakan format terhadap ketentuan 19 ini, protokol. Jadi yang perlu kita bagaimana nanti dibuat undangan itu dikirim, sehingga yang kita mau uji coba adalah jaringannya, seperti itu. Ya, betul Pak. Seperti itu, dan kita mungkin Pak mengerucut saja ke daring supaya kita bisa efisien waktu untuk membahas, karena kalau ke koordinasi ke daerah, pemerintah setempat, belum lagi ke PT. Nah, yang saya dapat info belakangan ini akan meningkat kasus ini, sehingga kita menghindarkan kita menjadi yang membuat mendukung terhadap penanganan COVID-19 ini. Diminta oleh kepala dinas tadi itu dilaksanakan sore hari, malah disebutkan jamnya tadi jam 4 sore. Tapi saya berpikir jam 4 sore mungkin endingnya atau setengah 4 itu pengumuman kelulusannya, tapi acara kita bisa mulai jam 2, jam 2. Roomnya dibuka jam 2, kan ada sambutan, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas YP, dan lain-lain. Ada presentasi tentang nilai, ada
berbagai acara. Mungkin Pak Fadli bisa beri gambaran atau Ibu Ayu, bagian acara berapa lama? Kalau bisa lebih cepat. Terkait juga dengan paket pulsa ya, yang digunakan seperti itu. Jadi Pak Ustaz, saya garis bawahi sudah mengarah. Nah, kalau sudah ada yang menyampaikan arah menuju ke daring, jadi saya pikir kita perlu ke arah sana. Ya, Bapak kalian. Silakan, Bapak Ibu. Ya, Pak Dharma. Pak Fadli, silakan ya. Terima kasih Pak Dharma. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Fadli. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf baru bergabung karena rapat di sebelah juga baru selesai. Acara Pak, Bapak Ibu sudah menghubungi siswa yang akan menyampaikan pesan dan kesannya, yaitu Ananta mewakili angkatan 9, Zaki Fahresin mewakili kelas 7-8. Keseluruhan dari rundown acara Pak, ada 11 item kegiatan kita. Kalau secara kasarnya ya, itu bisa reduce menjadi 90 menit. Kalau kita start dari pukul 14 atau kita bisa berakhir di 15.30. Nah, karena sudah ada keputusan ya bahwa kombinasikan dalam artian kita tidak bisa laksanakan semi daring, artinya semua rumah masing-masing. Saya kira hal ini bisa kita lakukan. Justru bahkan lebih simpel pengaturannya. Namun memang harapan bahwa ada penyerahan medali simbolis di panggung, ada pidato kepala sekolah, itu kita harus relakan sebagaimana yang Pak Dharma sampaikan. Pun jika tidak lakukan di depan panggung, laksanakan Pak dengan kita mendesain supaya tampil monoton di seperti yang Google Meet ini kita bisa kombinasikan. Jadi kita bagaimana? Kemarin itu ada keinginan untuk menampilkan background desain dibuat oleh Pak Yusman. Sebenarnya bisa saja kita lakukan. Ada beberapa cara ya. Misalnya Pak Dharma merekam pidatonya, kemudian kita koneksikan ke Google. Mungkin teman-teman itu sudah explore itu, kemudian kita bisa ubah layarnya secara daring, secara digital. Itu untuk menambah kesan bahwa ada sentuhan IT lah ya, digital yang kita tampilkan di dalam penamatan ini. Saya kira seperti itu Pak. Jadi tadi sekitar 90 menit kita bisa lakukan. Pak Darius dari rumah memimpin lagu Indonesia Raya. Anak-anak dari rumah melakukan pengalungan medali ya, orang tuanya. Kemudian untuk kita mendapatkan penghargaan Sispres, kita fotonya hal 2, 3 mereka berfoto penghargaan berfoto lalu foto itu kita tampilkan supaya kesannya bisa kemeriahannya kita dapat juga. Ya itu dari saya sebenarnya Pak Dharma. Terima kasih. Terima kasih
terkait dengan durasi waktu ya. Kalian kita mestinya nanti Bu Mince atau Pak Alga yang lead ini. Saya tambahkan saja sedikit, lalu setelah itu saya lihat ada Bu Mince, Ibu Mince, ada Pak Alga. 2 menit menuju ke dekat-dekatnya tanggal, maka di pukul 14 atau bahkan roomnya kita bisa buka 10-15. Bisa saya 9 di seksi A. Mulus 90 menit terjedah di sana sehingga 30 seperti itu. Nah, terkait dengan settingan tadi supaya memunculkan kesan yang hidup, kemudian penyerahan hadiah juga seakan-akan, saya kira saya serahkan ke tim. Meskipun acara penamatan daring tidaklah sederhana, tidaklah menampilkan ini luar sudah disiapkan baik, disiapkan dengan baik, tentu dengan ya. Ini bagian IT yang punya peran besar, meskipun daring atau luring, bagian acara juga peranan yang besar. Kemudian ya saya dapat terlaksana secara suasana daring penamatannya juga untuk panitia kali ini. Mungkin Bapak Ibu lihat di luar cuacanya juga hujan, mudah-mudahan tidak hujan, jadi sehingga bisa Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau masih ada. Tes, Ya. tes. Pak Isman. Ya. Ya, tes. Terdengar nih, Pak? Nih. Oke, siap, dengar. Ya, terdengar. Ya. Saya sedikit ini Pak mendengar tadi kemudian dari seksi acara. Saya Pak berusul dari tim dekorasi. Cuma ingin menyampaikan kalau datang ini tetap dilakukan dengan daring, tidak ada semi daring. Kalau Pak Dharma berkenan untuk di bedrocknya baru dikirimkan ke rumah Pak Dharma, karena memasang, saya kira Pak Dharma mungkin bisa memasang saja di rumahnya, di live, mungkin di live, artinya bisa di rumah Pak, masang tripod menghadap ke Pak Dharma, misalkan itu spanduk tadi bisa laksanakan itu. Kemudian anak-anak pengelola medali, mungkin ada perwakilan anak-anak yang diberikan medali ke rumahnya pada saat si pengelola medali, izin Pak Dharma menyampaikan bahwa laksana pengelolaan medali, kemudian anak-anak mempesankan dirinya sendiri secara simbolis. Itu bisa, itu kesannya tetap dapat, tapi teknis pelaksanaannya secara daring. Gitu. Dihubungi saja Bundes, dia print, kirim ke rumahnya Pak Dharma, spanduknya Pak Dharma bisa mendekor, saya kira bisa dekor Pak Dharma sedikit di rumahnya, asal layar di belakang temboknya pakai sotan, jadi tetap dapat
dari Pak Kadis karena wah ini bagus, silakan kalau ada sekolah seperti yang melakukan inisiatif-inisiatif atau modifikasi pengembangan dalam penamatan ini. Karena tadi standarnya dari Pak, silakan pengumumannya lewat webnya masing-masing. Jadi anak-anak hanya lihat di web, oh saya lulus, saya tidak, yang lain nilainya sekian dan sebagainya. Pengumuman besarnya yang ditampilkan oleh sekolah-sekolah di web masing. Nah, kalau misalnya ada inisiatif, ini sangat dihargai oleh Pak Kadis tadi. Waktu saya sampaikan bahwa TKS mengadakan penamatan dengan dan mengundang siswa, mengundang orang tua. Bahkan saya sampaikan hari ini besok itu mungkin ini lulusan secara daring dan berbagai seperti yang saya telepon tadi Bu Minte sebelum acara ini dimulai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk dukungannya untuk kali ini melakukan secara daring demi kesehatan semua pihak, kesehatan pegawai, kesehatan anak-anak, kesehatan orang tua keluarga kita juga. Seperti itu. Ini juga penanganan COVID ini cukup besar dan perlu effort yang besar juga terhindar dari ini. Terlebih lagi, saya ulangi lagi, tentu belakangan Nuha ini meningkat yang terkena COVID. Begitu Bu Minte dan Bapak Ibu sekalian, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, jadi setelah mendengar informasi dari Pak Dharma, tentunya kita dengan sebenarnya dengan penuh semangat mempersiapkan penamatan yang walaupun daring tetapi sedikit membawa kesan, namun mungkin tidak terpikirkan oleh kita sendiri dan itu mendapatkan masukan dari orang-orang luar sana, maka tentunya kita mengapresiasi itu. Ya, mungkin dari saya Pak tentang susunan acaranya, boleh kita menggunakan rencana rundown acara yang kita sudah persiapkan. Cuma memang tetap harus memperhitungkan waktunya. Yang kita kurangi adalah mengundang orang tua siswa berprestasi sebanyak 9 orang itu yang mungkin kita hindari. Jadi kita hanya mempersiapkan mungkin di background yang ada, atau kalau bisa dibuat seperti yang disampaikan oleh Pak Yusma, yang bagaimana ya, yang backgroundnya itu kita semua boleh pakai yang sama, itu profilnya itu mungkin hanya Pak Dharma saja atau plus 1 orang yang bisa mengambil gambar itu yang dari sekolah. Nah, semua kita mengadakan kegiatan dari rumah masing-masing. Jadi saya belum sempat melihat secara teknis apa-apa permennya yang harus kita hilangkan dari rencana awal kita, tetapi secara garis besarnya seperti itu Pak. Jadi saya kira untuk susunan acaranya kita tinggal melihat mana hal-hal yang mungkin kalau tayangan slide atau apa terlalu butuhkan waktu yang lebih, di situ kita kurangi. Ya. Tapi kita tetap akan uji coba walaupun tidak secara langsung dihadiri oleh utusan dari siswa itu, mungkin dari teman-teman IT juga bisa kira-kira durasi waktu yang dibutuhkan itu seperti apa setelah. Untuk sementara itu dulu Pak, saya mohon masuk yang lain. Terima kasih. Ya. Ada
masukan, saran, usulan, nanti koordinir diskusi ini. Mungkin dari teman-teman dari tim IT, Pak Max, kira-kira dengan perubahan seperti hal-hal apa yang tidak perlu kita siap. Halo Pak Max, adakah Pak Max di sini? Iya, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya. Di sekolah hujan. Iya, hujan deras. Nggak bisa Di pulang rumah nanti. deras sekali ini Pak, di rumah. Ya. Iya, di Sumatera. Betul. Saya ada di ruangan ini di Pak Taslim ini. Dari sebenarnya sesuatu tapi baik. Bapak dan Ibu sebenarnya untuk mekanisme yang akan kita lakukan kita itu kalau saya sih tidak ada masalah. Kemarin saya sudah coba. Contohnya misalnya untuk penggunaan antara pakai Google Meet ya. Google Meet itu sebenarnya paling praktis pasti kalau itu bisa mekanismenya nanti itu kita harus ada nanti. Saya sudah sampaikan beberapa teman kalau mau nanti kita lakukan seperti itu. Tetap kita harus ada siapa yang akan bagian misalnya ada yang join, siapa yang join. Terus untuk data-data terus video yang mau ditampilkan memang dikumpul misalnya sehingga ketika susunan acara yang kami lihat bahwa setelah sambut terus atau sebelumnya pemutaran lagu dan sebagainya, dengan itu kita bisa siapkan jauh-jauh hari sehingga nanti dicobanya berjalan. Yang itu yang pertama. Yang kedua juga dengan menggunakan Facebook, live Facebook yang kita menggunakan OBS. Ya, itu sebenarnya mekanismenya persiapannya semi online lah. Kemarin sebenarnya itu sih semi online, kecuali kalau misalnya seperti ada yang tadi sempat di sini Pak Fadli misalnya, Pak Dharma misalnya menyiapkan pidatonya, terus nanti kami siarkan secara langsung. Terus siapa lagi yang mau berbicara, nanti kita siapkan secara direkam duluan. Artinya mereka setelah itu nanti kami live-kan. Itu kalau kita mau pakai misalnya Facebook, sehingga tidak ada orang di tempat. Jadi yang operator hanya orang IT saja. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kita menggunakan meeting. Nah ini memang minimal ada ya 2-3 orang lah yang terlibat. Tapi kalau yang pakai Facebook ya mungkin paling banyak 2 orang saya sudah bisa. Jadi tetapi semua data-data atau semua yang ingin kita sampaikan kita sudah siapkan begitu. Jadi secara IT sih oke, sebenarnya maunya panitia, maunya bagaimana, persetujuannya dari manajemen bagaimana sehingga kami bisa meng-create itu. Kemarin saya sebenarnya sudah coba Pak, hari di sore, termasuk saya coba live karena saya menggunakan Facebook dengan sistem itu. Jadi transisinya sudah bisa saya gunakan sih seperti itu. Hanya kalau permintaannya bahwa kita pakai live view pakai Google Meet saja. Kalau misalnya Pak Dharma ingin satu kaligus nanti bahwa momen itu ketika misalnya sambutan dari kepala sekolah langsung Bapak live, ya sebenarnya bagus juga sih kalau di Google Meet seperti itu. Itu sih dulu intinya. Jadi sebenarnya kalau kita pakai Google Meet bisa juga semuanya ada di rumah masing-masing seperti itu. Itu dulu Pak dari saya gambarannya.
Bu Mince, saya Ya, silakan. ya. Kalau ini tadi dari Pak Yudi, di sekolah itu sudah itu namanya jaringan dengan dipasangnya alat baru. Seandainya berkenan seperti panitia buka roomnya dari sekolah, terutama yang ada di sekolah, saya kira itu juga menambah lancaran ini dibandingkan dengan tadi kan saya lihat cerita cukup banyak, apalagi saya misalnya sudah kita range tentang social distancing. Kemudian mungkin ada yang di kalau di ruang komputernya untuk buka roomnya, tapi di rumah kan ada IndiHome hampir sama itu dengan. Nah, itu saya kira bisa dilakukan. Saya akan ke panitia di koordinator Bu Mince. Iya. Baik, terima kasih. Kalau melihat sebenarnya dua-duanya bagus ya yang ditawarkan oleh Pak Max ya, yang pakai PFB. Cuman kalau misalnya sudah direkam sambutan dari kepala sekolah, apa ya? Kalau saya pikir anak-anak saja kurang interaktif ya. Tetapi kalau live dan feed, kita akan melihat bagaimana ekspresi mereka ketika kan ya. Tapi kalau misalnya kita hanya siarkan langsung live dan semuanya sudah direkam, mereka hanya berperan menonton saja. Tetapi kalau misalnya kita pakai Google Meet, kayak interaksi dua arah lah. Ya banyak arah karena kan semua langsung kita bisa lihat. Ya, saya kira seperti itu Pak Max harapannya dari kami panitia. Mungkin juga ada saran dari teman-teman yang lain, dari Pak Fadli untuk seksi acara Pak. Halo Pak. Ya Bu Mince, tadi sudah waktu Bu Mince ambil pakaian mungkin. Oke baik Pak. Tidak apa-apa, lanjut saya tambahkan lagi Bu. Ini kebetulan saya susun, coba bagikan waktunya berdasarkan item acara. Total acara kita itu ada berapa tadi ini? 11 item. Kalau kita mau bagi-bagi per kategori. Nah, tadi saya sampai ke meeting ini, durasi awal itu kita estimasi 90 menit. Nah, menarik yang disampaikan Pak Max tadi, bahwa ada alternatif untuk menggunakan OBS, Open Broadcasting Software kalau nggak salah itu memang yang sudah kan di dunia virtual sekarang untuk mengombinasikan sesuatu atau menggabung beberapa tampilan ke dalam Google Meeting ataupun Zoom. Dengan cara itu kita bisa melakukan variasi di dalamnya. Contoh misalnya Pak Dharma berpidato, kita bisa mengubah tampilan latar belakangnya dan seterusnya. Nah, itu juga bisa kita lakukan streaming. Sebenarnya bukan hanya ke Facebook, tapi juga. Tapi kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Mince, kalau peserta kita, siswa dan orang tua tidak bergabung ke room, tapi hanya menyimak dari Facebook dan YouTube, itu benar ya, bahwa satu arah ya, satu arah. Hal yang diinginkan, sebenarnya yang kita inginkan, tentu semua kita inginkan adalah ada yang sifatnya interaktif. Jadi oleh sangat memungkinkan ya kita lakukan via Google Meet. Teman-teman IT silakan diekspor dulu apakah memungkinkan diakses oleh ratusan akun, ataukah kalau ada hambatan kita bisa beralih ke Zoom misalnya, tinggal menambahkan atau ekstensi kapasitas penggunaannya. Saya juga ada
ada satu video, ini sifatnya masih surprise, tapi ini sebelum acara ya, tidak masuk di pukul 14.00 itu. Saya masukkan sebelum pukul 14.00. Ini sebagai pengantar untuk mengisi yang seperti kemarin disampaikan oleh Bu Mince, tayangan-tayangan sebelum dimulai pembukaan. Kemudian untuk ini Bu Mince yang sampaikan kesan-kesan siap ya, Ananta sama Zaki. Ini kami sedang review teks atau naskahnya agar nanti pada saat penyampaian kita anak-anak bisa menyampaikan dengan baik. Baik, Pak. Saya kira untuk laporan dan pengumuman US dan pengumuman Sispres teman-teman juga sudah siapkan ya. Ada Pak J. Kamal dan Pak Jeffrey, Bu Maya. Nanti tinggal medali dan yearbook pengalungannya dan mau tidak mau harus dilakukan langsung oleh orang tua. Tinggal nanti kita arahkan orang tua atau siswa untuk mengatur posisi kamera HP-nya atau laptopnya supaya bisa merekam itu. Saya kira itu saja. Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Fadli. Ya, saya tinggal finishing saja ya. Ya. Tadi Bu Bince tadi. Iya, Pak. Sedikit untuk penguatan di Pak Fadli, menambahkan penguatannya kalau kemungkinan OBS itu link terhadap Zoom itu lebih mungkin yang kita pahami bahwa kekhawatiran sekiranya ini tidak ada data rahasia, tidak privat yang harus diekspos. Kalaupun kita disadap tahu atau dibaca data kita tidak, karena ini kegiatan kekhawatiran kita untuk hasil di dalamnya adalah kegiatan penempatan secara daring ini biasa ada tadi ekspos, alhamdulillah. Tetapi saya kira kalaupun bisa di Zoom karena tampilannya lebih bagus, lebih presisinya lebih streamnya itu justru saya beri kuota itu lebih bagus di combine-nya. Mungkin dari itu. Mas Pak, saya mungkin serahkan ke tim Pak. Kalau bisa itu di-combine, ya apa salahnya. Terima kasih Pak Yu untuk usulannya. Saya Pak Max. Nah, terima kasih. Yang saya mau tanya, Ibu ini interaktif lah, Ibu nanti menjalankan kamera atau dia bisa lihat oleh teman atau bapak lihat mereka. Iya Pak. Ya. Kalau yang pertama yang itu kita akan siapkan. Sebenarnya itu hal yang paling tidak perlu bahkan effort sih sebenarnya. Hanya nanti bapak dan ibu yang akan bisa nanti kameranya nanti HP barangkali dijadikan sebagai kamera pengganti laptop sehingga resolusinya jauh lebih bagus. Ya, itu yang harus Bapak dan Ibu siapa-siapa yang akan mengisi acara sehingga itu bisa dilihat. Kalaupun Bapak dan Ibu semua itu lebih bagus juga sehingga lebih jelas kelihatan. Ya terutama mungkin wali-wali kelas ya barangkali ya seperti itu di samping manajemen dan pengisi acara. Sehingga ketika tampil di Google Meet itu kameranya atau tampilannya cerah gitu seperti itu. Karena kalau kita mau pakai kamera digital biayanya mahal, tetapi kita menggunakan apa yang ada pada kita, misalnya HP, jadi kamera HP digunakan jauh lebih bagus. Yang itu jadi saya sudah bisa range yang pertama bahwa kita akan menggunakan Google Meet. Yang untuk yang kedua yang tadi yang disampaikan oleh Pak Fadli, Pak Yusman, sebenarnya itu hanya tambahan saja. Memang itu kalau di Facebook atau di YouTube, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya untuk di YouTube biasanya saya kasih gambaran
ya karena sempat disinggung, itu biasanya sedikit sih terbatas. Di Facebook biasanya jauh lebih mudah. Di samping itu kuota yang digunakan jauh lebih sedikit dibanding kita menonton live streamingnya di YouTube. Nah itu. Yang kekurangan yang kedua ya dari sistem itu adalah kita tidak bisa interaktif. Nah itu yang gambaran secara umum. Kalau soal yang kualitasnya sebenarnya memang jauh lebih bagus di Facebook dan di YouTube yang pertama itu Facebook. Sementara untuk webinar yaitu Zoom, terus untuk Google Meet dan model-model conference lain itu tergantung dari kamera masing-masing sih seperti itu. Tapi kelebihannya adalah kita bisa menyaksikan kalau mereka menjalankan kameranya. Nah kekurangannya adalah salah satunya ketika mereka mic-nya tidak mute gitu, tidak mute-kan. Jadi nanti ketika kita mau lakukan itu mereka harus mic-nya harus dimute-kan sehingga antara pembicara sampaikan sambutan atau acara-acara lain tidak naik atau sehingga ada yang ramai seperti itu. Lumayan sih mungkin sekitar sebanyak siswa kita tambah 200 orang dalam Meet itu kalau ada ketika berbicara di kadang kita sulit untuk nggak bisa dikontrol dari operator ya Pak Mas ya. Yang sebenarnya salah satunya yang kita akan coba langsung kontrol itu mereka ketika mereka gabung nanti di grup ini, grup yang seperti itu. Nanti mau diuji coba sih sebenarnya. Bisa ya Pak Mas mungkin melalui wali-wali di grup masing-masing bahwa pembicara untuk apa seperti itu saja dulu gambaran dari saya. Tampilkan sih sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya Fadli menyiapkan video untuk ditampilkan, tidak apa-apa di Pak Fadli. Nanti caranya nanti Pak Fadli screen-nya stop sehingga semua bisa tonton seperti itu. Atau apa kita terpisah. Praktis misalnya di satu tempat bisa juga dikumpulkan. Bisa saya tampilkan awal atau di akhir seperti itu. Ya, sebenarnya ketika itu mau ditampilkan sebaiknya mempunyai jaringan yang bagus sehingga tidak putus-putus nanti seperti itu. Nah kalau di sekolah bisa saja kita orang di ruangan yang berbeda untuk menampilkan. Itu saja sih barangkali dulu. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Dalam bentuk presentasi kita pusatkan saja di Pak Mas. Jadi pembicara langsung ya, mungkin itu dari tempat Mas. Tapi kalau presentasi mungkin kita gabung saja di Pak. Saling tunggu untuk siapa yang akan mempresentasikan. Itu saya. Ya, makasih. Iya. Betul sekali saya sepakat. Ya. Hukuman nilai US, kemudian Swiss juga, tinggal ngomongnya atau bicaranya dari rumah. Kalau terkumpul dibanding terpisah di perangkat yang berbeda karena koordinasinya lagi pasti akan makan waktu. Iya, dan apa namanya kayak sebenarnya apa kan mungkin akan ada suara gitu. Belum Ya, naik. iya, betul. Iya, makasih.
pagi atau siang? Yang Ya. Jadi Berarti begini, rapid pagi. ini arahan dari Pak Dinas, Kepala Dinas, itu sudah serempak jam 4 sore sebetulnya pengumumannya. Tapi kan bisa diatur nanti saya terakhir mengumumkan di jam 4 sore Pak, atau kurang sedikit lah. Nah, terus yang kedua Pak, ini juga di jadwal rapid test, saya melihat kan setiap hari 500 orang itu Pak, tidak mudah juga membuat jadwal. Apalagi misalnya jadwal ini sudah tersebar lama, lalu kita minta pagi. Sudah diatur ya, seperti itu. Oh iya Pak. Ya. Artinya Kita mulai jam berapa Pak ya? jam 2 Bu. Rencananya jam 2 ya. Oke. Artinya Pak Sekretaris Pak Alga mungkin sudah bisa punya titip saja di dalam undangan itu untuk mematikan mic-nya ya. Saya setting di OBS running text untuk mengingatkan secara periodik mengingatkan. Atau MC sekali-sekali mengingatkan atau dia tidak membaca running text atau sudah lewat running text-nya, maka MC bisa mengingatkan kembali. Begitu. Iya Pak. Ya, banyak. Terima kasih Mas. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Saya Bu Mince. Iya Pak Ustaz, silakan. Ya. Terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam. Saya mohon maaf ketiduran, terlambat bergabung Bapak Ibu. Jadi penamatan pagi hari ya? Hari jam 2 ya, siang hari. Ya. Yang pertama Pak Dharma, terkait dengan yang disampaikan Pak Max tadi bahwa kita masih perlu gladi kayaknya. Apakah besok hari Rabu atau lusa hari Kamis? Apa yang dikhawatirkan dari Anda terkait dengan mic-nya yang tidak di-mute dan seterusnya, itu bisa kita kontrol nanti di sana pada saat gladi bersih. Yang kedua, terkait dengan mic anak-anak, tadi di samping di aturan, juga mungkin di undangan, yang disebarkan ketua kan sudah ada susunan acara, sudah ada keterangan di situ pada poin acara keberapa siswa mengaktifkan mic-nya dan pada poin acara mana yang mereka harus mute dia punya mic, sehingga ini bisa anak-anak sudah tahu, oh acara kesekian lagu Indonesia Raya mic-nya di-on-kan, setelah itu di-off-kan sampai nanti apa gitu kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan anak-anak kita yang bertugas di acara seperti Zaki dan siapa namanya kalau bisa ada teksnya yang mereka setorkan minimal ke Pak Fadli mungkin. Iya, siapa tahu bisa sudah ada. Sudah berproses, Ustaz. Alhamdulillah. Supaya kita bisa kontrol durasinya Pak Fadli. Karena biasa kalau kita live langsung, mereka terlalu panjang terkadang. Sehingga waktunya lumayan agak menyita waktu kita. Itu saya mungkin dulu Pak Dharma untuk sementara. Mudah-mudahan berjalan lancar. Mungkin waktu gladinya bisa kita tuliskan lagi hari ini kapan. Untuk lebih memastikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Kita nanti minta info dari tim IT
kapan siapnya kita ikut saja. Iya, siap. Ya, masih ada saran Bapak Ibu? Pak Yusman, terangkan itu bagaimana kita mau berfoto. Ya, Saya juga kurang mengen. ya, Iya Pak Yu, apa kita mau buat untuk Bapak Ibu guru punya foto? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. oh kalau ini Bu, baik, cukup saja mengirimkan. Ada beberapa teman sudah mengirimkan fotonya ke saya, kemudian saya olah menjadi foto profil. Kan foto profilnya untuk standby, tetap mengikuti proses seperti saya ini standby fotonya begitu Bu ya. Artinya teman-teman guru Pakai mengirim ke saya. kacamata kan juga kayak kita. Tidak, maksudnya ya bisa normal saya seperti biasa, hanya dia memiliki frame lingkar itu untuk foto DP profilnya Bu setiap guru. Nah itu saja dikirim ke kami, baru kami edit menjadi sebuah latar atau background seragam. Nah hanya itu saja Bu. Kalaupun itu tadi yang diinginkan bahwa ada latarnya untuk kepala sekolah lain, itu tadi yang menjadi pertimbangan apakah betul mau diprintkan itu atau tidak. Kalau tidak, berarti saya kirimkan saja gambarnya dalam bentuk JPEG ke tim IT, kemudian tim IT yang bagaimana mengolahnya itu supaya bisa tetap tampil di belakang kepala sekolah pada saat live streaming. Nah, sekali itu. Kalau untuk foto profilnya, beberapa guru sudah mengirim ke kami. Kemudian kami sampai saat ini kami masih proses mengolah. Kami bisa merampungkan itu kalau teman-teman sudah kolektif mengirimkan fotonya yang terbaiknya yang bisa ditampilkan nanti di profil penempatan pada saat berlangsung. Nah, itu kami sementara olah ini, Bu. Ya, saya kira itu. Makasih Pak Yu. Memang bagus, cantik sih kalau ada foto profilnya, cuman diharapkan juga pada saat acara itu kita juga bisa berinteraksi dengan anak-anak gitu, apalagi wali kelas. Itu mungkin yang diharapkan. Jadi tidak selamanya kita pakai profil terus pada saat acara penamatan. Mungkin untuk kebutuhan yang lain, tetapi kalau Bapak Ibu guru boleh juga, maksudnya kita tetapan dengan anak-anak di Google Meet, ya, itu mungkin lebih ada interaktifnya, ya. Ya kalau begitu Bu, berarti ini artinya ada ada satu pembawa acaranya koordinatornya yang bisa mengatur regulasinya tampilan. Kalau dia ada umpama kepala sekolah yang bicara atau ada live streaming dari siapa, kemudian yang lain pasti kan harus tidak berbicara semua, maksudnya harus di-silent semua, dimutkan semua. Nah, kemudian kalau mau terus standby tampil wajahnya dengan ekspresinya dengan biasa-biasa saja, bisa dialihkan ke profil live namanya, profil live. Kalau artinya Bapak Ibu guru tidak menggunakan profil live-nya, bisa kembali ke profil background kolektif. Begitupun kalau menggunakan background kolektif tidak menutup kemungkinan tidak melihat acara atau kegiatan yang berlangsung. Profil kolektif ini hanya sekedar mengisi ketika kita mungkin tidak tampil wajah karena kita mau standby-kan saja muka. Karena masalahnya terkadang ada kalau kita live profil terkadang ada perhatian-perhatian khusus di situ. Terkadang ada tampilan-tampilan yang terkadang berikan perhatian ke orang yang lain. Kenapa ini di situ? Kalau umpama kalau kita merasa jenuh atau merasa ini, bisa kita tampilkan saja profil kolektifnya, boleh gitu. Kira itu Bu. Iya Pak, terima kasih, bagus untuk itu. Tapi ya kita tetap berharap bahwa artinya kita mengikuti acara itu dari awal sampai selesai toh Bapak Ibu gurunya. Iya, terima kasih Pak Yu. Mungkin di copy sama teman-teman yang lain. Iya. Ya. Mungkin gladinya Bu besok jam berapa bisa? Atau adakah gladi anak-anak untuk menguji? Bagus kalau ada gladi Pak Dharma.
Tinggal Iya, Pak. kesiapan teman-teman dari IT, Pak Dharma. Cek, ada boleh saya sedikit, Bu? Ya, silakan, Pak. Ini sementara saya coba bagi durasinya per item acara. Kalau kita start di pukul 14 atau jam 2, itu kita tidak bisa selesai di 15.30. Mungkin akan sampai ke pukul 16, dan pukul 15.30 itu kan bagi teman-teman yang muslim sudah masuk waktu sholat asar. Jadi mungkin konsentrasinya bisa terganggu kalau acara masih jalan ya. Nah, kalau saya estimasi kita start di 13.30, MC mulai pembukaan di 13.30, roomnya kita bisa buka di pukul 13.15 atau pukul 13 saja kita buka roomnya. Nanti pukul 13.15 ada pemutaran video situ, pengantar saya sebelum acara dibuka secara resmi di pukul 13.30. Nanti berakhir pas di 15.30. 15.30. Di pengumuman kelulusan itu, Bu. Iya. Ini saya berikan estimasi untuk Saki Nanta sebenarnya cuma 7 menit, tapi saya kasih estimasi 10 menit sebagai spare saja untuk transisi atau perpindahan acara. Untuk begitupun laporan pengumuman kelulusan oleh Pak Haji Kamal dan laporan pengumuman Sispres oleh Pak Jeffrey masing-masing 10 menit. Untuk medali yearbook kan ini dilakukan secara serentak oleh orang tua, kita berikan saja 5 menit saja ya. 5 menit saja di situ. Nanti untuk pengumuman kelulusan, itu saya spare 30 menit di sini, di acara terakhir 30 menit. Kalau misalnya pengumumannya sudah berakhir dalam waktu 15 menit, maka sisanya itu bisa kita gunakan untuk say hi, guru-guru dan siswa, atau wali kelas dan siswa kewalian. Kita berakhir di 15.30. Ya, kira-kira begitu. Pak Fadli, pada saat pengumuman kelulusan, adakah slide yang misalnya si A lulus dengan biodatanya atau bagaimana modelnya itu, Pak? Selain saya membacakan SK surat keputusan kelulusan, adakah tampilan yang bisa yang akan ditampilkan begitu kira-kira? Untuk saat ini belum ada, Pak. Tapi kalau itu kita inginkan, kita bisa buat ya. Kita bisa buat, tinggal saya butuhkan foto-foto, file foto dari mungkin sudah dimiliki sama Bu Ani ya Pak ya? Ya, ada dalam kayaknya di Pak Haji Kamal itu ada yang pakai pas foto saja itu Pak. Kemudian apakah yang standarnya misalnya begini, nama anak, nama orang tua dan sebagainya, seperti tahun-tahun sebelumnya lah gitu. Pada saat anak naik ke panggung kan itu dibacakan dan ada biodatanya Pak di slide-nya. Gitu. Itu ditampilkan pada saat Pak Dharma mulai berbicara ya? Ya. Atau di mulai berbicara Pak ya Pak Dharma ya? Mulai diumumkan kelulusan karena kan belum mungkin pada saat saya bicara belum dinyatakan lulus itu. Gitu. Oh iya baik. Berarti tinggal saya butuhkan fotonya saja Pak, file fotonya dari Pak Haji ya? Pak Haji kayaknya suka gitu Pak Haji, filenya. Ya, tolong dikirim ke drive Pak, atau ke drive saja. Bu Ani atau Pak Haji, mana ada Bu Ani di sini? File apa Pak yang dibutuhkan? Foto ijazah. Apa? Foto ijazah Pak Haji. Hah? Foto-fotonya? Foto ijazahnya per siswa. Oh iya, ada sama saya. Oh iya, nah, tolong kita kirim ke sama Bu Devi. Ya. Ada sama saya, ada sama Bu Devi. 2. Oh iya. Settingnya ke kita. Ada juga sama Pak Max. Boleh kita save di drive saja. Baik, saya share ke kita. Oh boleh juga Pak Haji. Iya, bisa Pak. Iya. Ya, oke nih, terima kasih. Ya. Makasih Pak Fadli. Mungkin apakah tidak menambah lagi waktu? Karena setelah pengumuman itu masih akan ada slide dari nama anak-anak yang lulus. Kira-kira gimana ya teknisnya itu ya?
Iya, Pak Dharma. Menurut saya, Bu De dan Bapak, kita tidak perlu tampilkan slide secara person untuk upacara pengumuman. Cukup yang sesuai prestasi, ya tertinggi, karena mengingat waktu itu. Kalau pengumuman kelulusan mungkin secara kolektif akan secara satu slide mungkin atau 2 slide disiapkan oleh Pak Dharma mengatakan bahwa 100% siswa kelas ini menyatakan lulus. Kalau satu-satu lama sih. Kutanya orang tua. Begini teknisnya Pak. Begitu saya menyebut siswa kelas 9A jumlahnya sekian. Ini ya. Nah, apakah itu ditampilkan 1 slide atau 2 slide? Sehingga anak-anak di rumahnya, itu saya. Ya tidaklah satu persatu karena khawatir tambah 1 menit atau 2 menit. Selesai juga slide-nya itu, begitu Pak Panji, Bapak. Jadi tampilan grup ya per kelas ya Pak Dharma ya? Boleh per kelas kalau cukup slide-nya atau dibagi berapa. Begitu. Jadi misalnya gini Pak, anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, siswa kelas 9A, jumlahnya 31, yang lulus 30 tambah 1. Nah, lalu setelah itu muncul nih fotonya Pak, mungkin sekilas kayak running text lah begitu. Apakah 2 grup atau 1 grup slide-nya. Siapa tahu ada foto-foto sebelumnya Pak Dharma, foto kelas biasanya ada. Ya, foto kelas, foto kalender. Sempat ditampilkan di kalender kemarin. Nah, jadi anak-anak di rumah dia meskipun disebutkan sudah lulus, tapi dia bilang, itu saya. Kayaknya lebih mantap kalau foto yearbooknya yang rombongan itu ya ditampilkan ya. Iya, yang bagus itu Pak. Iya. Oh ada. Pak. Sudah ada ya? Silakan diatur Pak. Iya, silakan diatur. Artinya Pak Dar, mungkin kalau saya usul teknisnya begini. Yeah. Kalau begitu kayaknya kurang seru. Pak Dharma umumkan aja kelas 9A, B, C dan seterusnya. Nanti terakhir baru keluar foto itu mungkin ada background yang merayakan gitu. Ya, jadi karena kalau 9A dipotong lagi dengan slide, 9B potong lagi dengan slide kayak kurang seru. Satu kali saja jalan, nanti pas terakhir langsung dimeriahkan dengan foto-foto dan ada background yang bagus. Ya. Boleh ditambah tulisan di bawah Pak Panji, 9A jumlah siswa sekian lulus 100%, siswa kelas 9B jumlah sekian ini. Ada fotonya di sebelah atas, tulisannya sebelah bawah ke samping kiri kanan. Silakan diatur. Jadi anaknya di rumah dia lompat-lompat, itu saya foto saya begitu. Itu ya tambahan sedikit kalau menurut saya tidak terlalu lama. Bentar saja. Oh iya baik Pak, baik Bu. Ya, makasih Pak Adli. Ya, sama-sama. Fotonya itu yang yearbook itu bisa diambil dari Bu Ani ya, yang per kelasnya belum ada. Sama Bu Ani tadi baru foto guru. Iya, foto guru. Bisa Bu Mince bantu mintakan ke panitianya Bu, ke anunya. Iya, baik Pak, nanti saya coba hubungi. Iya, makasih. Sama foto-foto guru Bu, ada yang mau saya tampilkan di awal sebelum pembukaan. Oke Pak. Iya, makasih. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah besok ada gladi? Jam berapa? Rencana jam 10 Pak Dharma. Jam 10, oke ya. Mudah-mudahan tim IT sudah siap. Pak Fadli. Pak Max bagaimana? Iya Pak Max. Pertama saya minta nanti susunan acaranya. Iya. Dan yang berikutnya saya coba minta kalaupun tidak ada, yang penting susunan acara ada di saya. Soalnya nanti kalau mengisi acara apapun, kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Saya akan pakai dulu yang ada, yang sementara saja. Jadi setidak-tidaknya saya dapat gambaran acaranya itu gimana, sehingga itu bisa tersusun dengan baik. Karena jangan sampai nanti ketika saya coba membuat rundown acara untuk kegiatan kita di Google Meet, tetapi kalau acaranya tidak ada sama saya akan
kesulitan itu. Kalau bisa nanti dikirim baik melalui WA atau apa, sehingga sebentar sore malam barangkali saya bisa siapkan garis besarnya di slide itu. Iya. Fadli kayaknya. Perlu pengantaran langsung atau by email, Pak Max? Ya. Pengantaran langsung atau by email? Iya. Terus apa bedanya, Pak? Apa bedanya? Kalau pengantaran langsung Pak biasa ada kue-kue di rumah. Oh, ada punya tuh. Oh, terserah. Iya, Pak Max. Jauh lah Korea Utara, Korea Selatan. Ya. Ada lagi waktu kota ini. Ya, sehingga segaris besarnya, kalaupun belum ada foto-fotonya siswa, saya ambil foto-foto artis Korea. Kalau belum ada fotonya, saya pakai dancer artis Korea. Iya. Kalau perlu nanti di hari apa Max kita duduk berdekatan, berdampingan. Iya, kalau tidak ada sambutan nanti saya ambil sambutannya presiden, itu kan boleh. Jaga jarak. Iya. Coba hafal Palet Pancasila. Oke, masih ada lagi Pak Ibnu. Iya Bu, lanjut. Tambahan saja, Bu, barangkali tambahan. Kalau bisa Pak Yusman membuat background atau backdrop itu ya sekitar 2 atau 3 macam ya. Nah, sehingga kesannya jangan menonton. Misalnya sambutannya kepala sekolah dengan latar belakangnya desain yang satu, terus nanti untuk MC yang kedua atau yang lain barangkali bisa ada gambaran sehingga kita bisa setting. Itu ukurannya tidak usah terlalu besar Pak Yus. Misalnya 2x2 sudah cukup ya. 2x2 ya. Jadi tempel di dinding dengan latar belakang. Misalnya kita Dharma di ruangannya dengan latar belakang itu boleh. Terus Pak Kamal di rumahnya dengan latar belakang dikasih satu lagi slide seperti itu. Barangkali itu saja di gambar kalau saya. Terima kasih. Ya. Kak Yusman ke kebun dia. Tidak ada. Kalau sama Pak Max, biar kesannya bahwa ternyata kita dari satu itu, padahal kita beda-beda itu, tapi gambarnya sama. Boleh. Mana saja. Kalau saya sih seperti. Tapi maksudnya berapa piece ya, berapa lembar ya? Iya. Ya, bisa itu, Bu. Oke. Ya. Pak Dharma. Ya. Ada yang disampaikan Pak Haji Kamal juga perlu ini kayaknya Pak. Yang pertama dari Diknas, apakah kita mengharapkan mereka bisa menyampaikan sambutan pada acara itu sore hari, kemudian dari Dirsekum atau Ketua Yayasan untuk diupdate. Yang lalu sudah ada susunan acaranya. Nah, kalau bagian acara tuh panitia, kalau mau tambahkan satu sambutan, boleh saja kita undang kepala dinas atau sekretarisnya atau yang mewakili. Bagaimana kira-kira dari acara atau panitia? Kalau Dirsekum dengan ketua yayasan kan salah satunya. Salah satunya, iya. Ya. Kalau saya bisa mengusulkan Pak, apalagi namanya, yang pertama jarak antara Suruaku dengan Malili cukup jauh ya. Jadi siapa tahu ada gangguan-gangguan dengan jaringan. Yang kedua, biasanya kalau dari pemerintah itu kadang kita kurang bisa kontrol settingan waktunya. Jadi tadi saja sudah diperkirakan kita sudah mulai di pukul 1:30. Nah kalau tambah lagi satu pembicara dan kita tidak bisa atur waktunya sekian, nanti butuh waktu yang lebih banyak lagi Pak. Kalau saya sih berusul nggak usah saja Pak. Kalau saya usul setuju. Kita ini bagian dari pendidikan supaya mereka juga tahu bahwa kita lakukan secara online. Iya. Paling tidak bisa direkam saja, minta direkam saja. Ya. Bisa kira-kira. Atau bagaimana kalau Mas Menterinya yang kita undang?
Kalau dia live aja biar lihat cakepnya. Oke. Yang familiar itu di kepala dinas pakai Zoom. Itu pun tadi waktu rapat dia juga dibantu oleh stafnya untuk klik-klik. Nah, tapi seandainya kita undang, pasti dia juga akan dibantu oleh stafnya. Hanya persoalannya apakah menggunakan selain Zoom dia familiar. Ya, boleh kan gampang tinggal dari sisi waktu bagaimana Pak Padi? Apakah cukup kan sambutannya ya paling 5 menit sampai 7 menit. Pak, iya Pak. Tadi tuh yang waktu yang cukup banyak saya share itu di sambutannya Pak Dharma ada 30 menit di situ Pak. Kalau memang misalnya kita semua sepakat, kita tambahkan satu acara sambutan dari pemerintah dalam dinas pendidikan, nanti bisa spare sekitar ya paling 7-8 menit atau paling lama 10 menit Pak. Ya, saya koordinasikan dulu Pak, apakah beliau siap dengan Google Meet ya. Tapi bagaimana kalau sepertinya Google Meet harus akun yang sudah terverifikasi ke domain kita ya? Atau bagaimana itu Pak Max? Nanti bisa diatur. Tidak Pak, enggak Pak. Nanti ketika Bapak dan Ibu guru menggunakan akunnya YPS. Kalau siswa menggunakan masing-masing punya akun, hanya ketika masuk ke akun kita biasanya ada di situ yang mau bergabung. Siapa yang bagian mengizinkan permisi untuk masuk? Karena mereka organisasi. Kalau ada yang dari luar organisasi untuk mau masuk ke organisasi, ada yang nanti bagian mengaktifkan mereka punya. Seperti itu. Oh iya, makasih infonya Pak Max. Ya, oke. Saya rasa untuk penamatan cukup Bu Minte ya. Baik Pak, ya. Tinggal besok ditunggu undangan selanjutnya. Saya lihat ini sudah memasuki waktu sholat, mungkin. Iya Pak. Ya. Apakah ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Nah, mungkin besok kita lagi sentil-sentil tentang persiapan tahun ajaran baru. Tapi untuk hari ini nih, pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih Bu Binte, Bapak Ibu, Pak Fadli dan lain-lainnya, Pak Mas, semuanya yang telah berpartisipasi dalam diskusi sore ini. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Ya. Amin. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Sore Pak. Ibu Ina lanjut dekornya. Jangan lupa arisan Bapak Ibu yang dulu. Ya. Tidak ada Pak Haji. Bagaimana Oma arisan? Tunggu dulu. Terkirim semua. Masih ada beberapa Pak. Oh ya, silakan. Saya kayaknya sudah tidak naik lagi tuh. Mari Pak. Ya, terima kasih. Halo Pak Dharma. Pak, Pak, mengenai undangan itu. Ya. Halo, ya mengenai undangan. Pertama kan kita mau sertakan link di undangan itu ya Pak. Kalau bisa. Jadi. Ya. Nah gitu Pak. Jadi template-nya sudah ada, tinggal menunggu link. Kemudian bagaimana dengan tanda tangannya Pak Dharma?
pakai yang scan saja. Nanti saya kirim Pak Fadli, kan Pak Gadis. Banyak. Dengan iya Pak, ya oke. Ya. Kan yang tanda tangan ketua panitia dan kepala sekolah ya. Iya Pak, gitu. Oke. Ya. Kemudian Pak Alga terkait dengan proposal. Iya Pak. Ya. Karena ini kegiatannya sudah kegiatannya di Rejus, ya Pak ya. Ya. Kita mungkin jadi tadi begini, contohnya tentang apa ini Pak, di sini kan ada dekorasi dan perlengkapan dari orang tua, ada cukup dananya. Itu dana untuk apa itu Pak? Yang kita kasih warna kuning. Itu saya kan lihat proposal yang lalu. Nah, di proposal yang saya buat itu saya sertakan dua-duanya. Jadi saya juga sekaligus bertanya, itu dana perlengkapan yang telah dibayarkan siswa, apakah dialihkan ke panitia atau dikembalikan? Ya. Kemana itu dananya kan gitu Pak ya? Kemarin rencananya kan Pak, tim IT butuh beberapa tools kayak card video dan sebagainya. Jadi di situ saya rencanakan dana tersebut dialihkan untuk pembelian alat untuk tim IT, ditambah dengan dekorasi karena rencananya kemarin kan kita semi online Pak. Semi online ya. Oke. Baik Pak. Halo? Ya Pak. Nah, terus yang berikutnya mungkin sudah kayak ini Pak, ada di sekolah itu Pak. Berarti spanduk banner itu bisa dilengkapi. Ya. Nomor 3, 4, 5, 6 itu tidak Pak ya. Kemudian 7, 8 oke. Nomor 9, saya lupa tadi sampaikan sarung tangan. Kalau Bapak Ibu yang mau tes rapid nanti silakan minta sarung tangan di UKS satu pasang yang sarung tangan karet itu Pak, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sarung tangan karet besok juga bisa ke sekolah minta atau bisa sebelum pelaksanaan rapid test hari Jumat. Hari Jumat kan hari pen. Jadi pastikan bawa pulpen masing-masing supaya pulpennya tidak sering dipakai. Kaos tangannya juga bila perlu kasih kaos tangannya juga petugasnya itu Bu, silakan ganti kaos tangan jadi kita aman. Bukan kita yang pakai tapi susternya yang pakai supaya diganti kaos tangannya dia yang setelah memegang siapa orang lain. Iya. Setuju itu Pak. Ya. Jadi kita yang kasih dia kaos tangan, kan sama aja kaos tangan karet itu Pak Ustadz ya? Iya. Kaos tangan karet, kit sama. Ya, itu Pak Alga. Ya Pak. Map batik, oke, nanti kertas kado, sertifikat ya. Nah, ini dikonsumsi. Saya mau koordinasi lagi di hari H. Kan ini online ini bagaimana pertanggungjawabannya nanti Pak ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak masalah. Kalau toh tidak ada ya kita makan di rumah masing-masing. Terus tentang hadiah ini masih dikoordinasikan oleh Pak Yudi karena ini cukup besar hadiahnya. Sementara kalau berjudul hadiah itu tidak bisa di dana bos ya dalam bentuk barang. Bagaimana kalau Pak Alga carikan barang yang harganya terjangkau, kalau tidak salah 100.000 kalau tidak salah itu. Bisa koordinasi sama Pak Yudi dulu ya, saya lupa tahun lalu bagaimana. Nah, itu Pak Yudi yang banyak tahu terkait dengan pelaporannya. Pak Alga nah, jadi di sini yang terbaik 400.000. Jadi begini sebetulnya mengenai hadiah. Mungkin akan beda kalau diberi langsung pada saat acara. Sekarang ini ketika misalnya disiapkan hadiah nanti dikasih kalau tidak ada seremoni,
mungkin kurang Iya. kesannya. Mau dikasih besar pun kesannya akan kurang. Iya. Gitu. Jangan-jangan tanpa hadiah pun kesannya tidak berbeda. Ada hadiah dengan tidak ada hadiah. Tapi coba koordinasi karena ada batasannya kalau beli barang misalnya berupa buku. Apakah buku itu harus diinventariskan atau kalau berupa buku tulis itu kan barang habis pakai itu bisa diberikan. Tapi kalau dia berupa buku cetak atau buku bacaan itu biasanya harus terinventarisir di sekolah. Begitu Pak Alga ya. Ya, Pak Dar. Ya. Di sini ada slide Bu Maya. Bu Maya kan sekretaris Sispres. Sispres ya. Ya, mungkin bisa dibantu tentang hadiahnya itu bagaimana? Begini, kan Pak Ustaz, kan ada hadiah sebenarnya dari dari PTFA. PTFA ada Pak. Semua sudah ada Sispres maupun nilai tertinggi dan rata-rata tertinggi ada dari PTFA. Hanya kalau uangnya ada dalam bentuk barang, ada dalam bentuk amplop. Amplopnya kayaknya kalau tahun-tahun lalu itu ada 100.000, 75.000 sama berapa gitu. Ya. Yang sekarang? Saya tidak tahu persis berapa uangnya Pak Dharma karena dalam amplop. Saya nggak enak tanya. Saya minta info Pak Ustaz. Misalnya, Sispres itu juara 1 dapat hadiah barang, dapat juga amplop begitu? Ya, betul. Ya. Nah, itu karena dia bisa leluasa ininya. Cuman di dana BOS, mohon maaf sekali, kalau hadiah itu memang tidak ada judulnya di dana BOS, kesulitan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti, kan sudah ada juga dari PPK. Iya, betul Pak Dharma. Bukan berarti sekolah. Ya, bukan berarti sekolah tidak memperhatikan. Iya. Pak Dharma, ada 2 Pak Dharma yang perlu saya ini Pak Dharma. Ya. Yang pertama tentang dana dekorasi yang dikumpulkan siswa. Kalau nggak salah 25.000 kayaknya itu per siswa. 25 kalau nggak salah Pak Dharma. Bisa dipastikan nanti ke Bu Mince. Saya pastikan ke Bu Mince. Bisakah ini dana dikembalikan saja ke orang tua? Mengingatkan kita tidak ada pengeluaran untuk dekorasi kecuali mungkin kebutuhan di sekolah seperti spanduk 1 lembar, kemudian perlengkapan. Biar sekolah yang ini jangan sampai nanti gitu. Ya. Kita tidak ada cara penamatan langsung, tapi uangnya nggak ini. Bersama dengan konsumsinya yang mereka kumpulkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Pak Alga undangan. Halo, Bu Mince masih rapat ini. Ntar saya telepon lagi Bu ya. Ya, undangan tentang room list-nya Pak Alga. Iya Pak Ustaz. Bentar Pak Ustaz saya jawab ya. Untuk yang tadi dekorasi dan perlengkapan 185 orang itu 50.000. Oh, 50.000. Saya kira ini dikembalikan saja. Tapi iya, Pak. Bisa ditanya ke Bu Mince atau PTFA, kalau nggak salah yang lalu itu sengaja disiapkan, apakah itu dipakai untuk subsidi silang? Kan katanya ada saja anak yang kurang mampu, apakah itu yang dipakai? Oke, saya langsung komentar Pak Dharma. Untuk tahun ini, tahun lalu itu ada 4 orang, kalau nggak 5 orang. Kalau tahun ini baru 1. Baru 1. Ada 1 yang disubsidi. Kurang lebih 350.000. Oh, iya. Saya pikir masih banyak kelebihan yang harus dikembalikan ke orang tua bersamaan dengan snack. Untuk kebutuhan snacknya mereka kan ada juga dikumpul kalau nggak salah. Oh iya, silakan. Oh, konsumsi 10.000. Kan 3 orang kalau nggak salah. Ya, 30.000. Snack ya, sama dekorasi. Nah, ramah tamah UNBK juga ini. Ada juga ya? Ada ramah tamah itu 40.000 per anak. Artinya kita hitung semua nanti itu, intinya yang tidak terpakai kita kembalikan ke orang tua. Iya, silakan Pak, silakan. Oke. Terus yang kedua Pak Dharma tentang undangan room ininya. Bisakah roomnya itu
nanti menjelang di hari H-nya baru kita bagikan ke siswa, kan koordinasinya mungkin cepat, kita hanya per wali kelas saja. 9A silakan share ke grupnya, roomnya 9B, sehingga tidak menghambat undangan tak ini. Kalau bisa undangan besok sudah bisa diedarkan supaya orang tua, anak-anak sudah tahu semua jam berapa dan seterusnya gitu yang harus mereka siap-siap. Ya. Khusus sih saran termasuk ke Dirsekum. Kalau saya tidak ada masalah, intinya bagaimana nanti room bisa lebih cepat diterima oleh orang tua. Ya. Seandainya sudah bisa disetting roomnya mulai besok, ya, saya bagus undangannya, jadi lebih keren. Oh ini siap, benar-benar siap ini. Oh iya, bisa juga Pak. Ya, tapi kalau toh juga banyak IT, tim IT-nya belum bisa, tidak masalah, disusul saja bisa. Ya Pak, terima kasih. Oke, baik. Pak Alga cukup ya? Iya. Halo Pak Alga. Ya Pak, jelas. Ya, jelas Pak. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat sore. Selamat sore Pak. Serius, Ibu Maya, Pak Alga, Pak Rahman. Sore Pak. Ya Bu. Ya Bu. Ya, Pak, saya mau cek sudah ada proposal yang